tidak terlalu jauh. Memang kami sasarannya adalah eh, masyarakat sekitar yang dekat dengan kampus. Nah, kemudian di sini tantangan utama yang menjadi permasalahan yaitu keterbatasan pengetahuan guru. Jadi setelah kami observasi gitu ya, setelah kami berdiskusi dengan mitra, kami menemukan masalah tentang keterbatasan pengetahuan guru tentang gizi seimbang, di mana juga kami tambahkan tentang konsep kehalalannya dan psikologi anak usia dini. Kemudian ada lagi kurangnya keterlibatan antara orang tua dalam edukasi gizi dan pengasuhan, serta sarana pendidikan yang masih sederhana. Sebagai informasi bahwa di PAUD ini berdasarkan data merupakan daerah yang rawan stunting. Jadi termasuk di wilayah PAUD ini juga peserta didiknya ada beberapa orang atau sebagian besar yang mengalami stunting sehingga sudah mendapatkan program dari eh, selama ini menjadi sasaran untuk bagaimana mengatasi hal tersebut. Ya. Ini dari segi permasalahan yang kami temukan ada keterbatasan pemahaman, kemudian ada kurangnya wawasan psikologi pendidikan, dan ada potensi ekonomi yang belum dioptimalkan, karena dari mitra ini ada harapan gitu ya, karena di sini walaupun di kota Bandung gitu ya, tetapi kondisi dari PAUD ini guru-gurunya, maksudnya dari segi kesejahteraan juga belum optimal, belum maksimal gitu ya. Nah, kemudian keterlibatan orang tua juga rendah sehingga solusi yang kami tawarkan adalah pelatihan, bentuknya edukasi gizi seimbang dan makanan halal gitu ya. Kemudian sampai kami membantu menyusun memberikan sosialisasi menyusun menu sehat yang berbasis pangan lokal, kemudian kita melakukan pelatihan psikoedukasi anak usia dini, menjaga kesehatan mental anak di mana makanan gizi seimbang dan kesehatan mental merupakan salah satu pendukung bagaimana hak tumbuh kembang anak itu berjalan dengan baik. Kemudian ada pelatihan membuat makanan sehat gitu, dan kegiatan parenting untuk orang tua dengan penyuluhan gizi dan psikoedukasi juga. Jadi indikator capaian terdapat peningkatan pemahaman. Di sini ada pretest dan posttest untuk guru. Kemudian kami juga berusaha menyusun modul edukasi yang berhubungan tentang bagaimana mengajarkan makanan halal dan bergizi seimbang dan psikoedukasi. Kemudian adanya produk makanan sehat yang diperkenalkan sebagai alternatif karena di sini bekal anak-anak yang suka dibawa itu berdasarkan informasi dari mitra masih kurang sehat gitu ya. Jadi produk makanan yang kurang bergizi. Nah, kemudian terselenggaranya kegiatan parenting minimal 1 kali. Nah, ini hasil kegiatannya alhamdulillah. Jadi di sini itu kegiatan parenting di mitra itu sebetulnya sudah rutin setiap bulan. Nah, selama beberapa bulan kemarin dan ke depan selama program kita berjalan, alhamdulillah berarti setiap bulan kita mengisi program parentingnya. Yang pertama ada kegiatan pelatihan gizi seimbang dan kehalalan pangan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Saiful Adnan. Kemudian kami juga sedang menyusun modul edukasi ya, panduan praktis untuk mengajarkan bagaimana ke anak-anak itu memperkenalkan makanan yang halal seperti apa dengan yang konsep gizi seimbang. Nah, kemudian ada juga pelatihan psikoedukasi dan parenting orang tua. Jadi ini kami ke guru, ada yang khusus guru, kemudian kami juga melakukan parenting ke orang tua. Di sini materi disampaikan oleh Bu Dr. Esti sebagai ahli atau pakarnya pendidikan psikologi pendidikan anak usia dini, ya. Kemudian, nah ini produk makanan sehat yang kami coba perkenalkan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di kampus itu ada berbentuk fruit leather. Bagaimana memanfaatkan fruit leather itu adalah produk dari buah gitu ya yang anak-anak kan terkadang sulit mengkonsumsi buah gitu ya. Nah ini kami tawarkan alternatif ada produk pembuatan buah yang dibuat fruit leather atau seperti permen yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak tetapi berasal dari buah asli. Kemudian ada tempe nugget tempe ya di mana ini inovasi walaupun sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh produk ini sudah banyak gitu ya tapi di sini masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi kami coba mengambil bahan baku yang lebih murah yaitu tempe tetapi mempunyai kandungan gizi yang
baik. Kemudian, nah ini beberapa teknologi dan inovasi yang diberikan. Yang pertama kami memberikan alat peraga piramida makanan. Kemudian ada modul pembelajaran guru yang masih disusun yaitu tentang makanan halal dan guru hebat anak sehat mental. Kemudian nah di sini juga berdasarkan eh, apa ya permintaan dari mitra bahwa sebelumnya tidak tersedia sarana untuk fasilitas cuci tangan yang baik karena sebagai informasi kelas PAUD ini ada lantai 2 gitu. Musola ya musola tapi cukup besar. Nah di atasnya ini adalah tempat PAUD-nya. Nah dan belum tersedia apa namanya sarana cuci tangan untuk anak-anak di mana hal ini bisa menjaga kebersihan anak-anak ketika eh, apa makan atau setelah beraktivitas. Nah ini capaian luaran yang kami apa namanya hasilkan. Di sini ada publikasi media massa di Kompasiana dengan judul kasus stunting tim dosen UM Bandung. Mungkin ini bisa langsung dibuka aja, Prof, atau bagaimana? Diperlihatkan. Oke, Ya, mungkin izin ya, saya coba ya, linknya. silakan langsung ya. Eh, wah, error. Atau bagaimana ya? Kita lihat. Oh, izin, ini ada kendala. Tapi sebentar, Prof. Nanti izin di ini dulu. Kemarin sudah saya itu kan linknya. Kemudian untuk video, apakah bisa video? Nah, video, mungkin izin video dulu ya, Pak. Oke, Ini video kegiatan yang sudah kami eh, tayangkan di YouTube-nya Universitas Muhammadiyah Bandung. Mohon maaf ada iklan. Mohon maaf ada iklan. Ada iklan. Kita lewati saja. belum berubah Bu tampilan layarnya. Oh, Iya, oh gitu, Pak. ya. Jadi Bu share Waduh. screen-nya yang apa all monitor ya Bu. Oh, Ya, oh ya, Pak. Oh, mungkin saya kalau di sini belum berubah ya? belum ditutup dulu ini Bu. Hmm, Ibu publikasi di oke, oke. Kompasiana pakai akun pribadi atau pakai akun institusi Bu? Pakai institusi, Bapak? Oh Ya, ya, jadi nanti kita, kalau di yang ini sudah berjalan, sudah kebuka ya, tapi kalau di sini belum. Oh, mungkin sebentar. Apa ya? Oh, slide-nya saya tutup dulu ya. YouTube aja ya, Pak. Mohon maaf. Oh, mungkin ada yang bisa bantu, Bu Westi, Pak Adnan, ngebuka di yang link itu, YouTube. Pak Adnan bisa nggak? YouTube. Sedap, sedap. Bu Westi mungkin bisa bantu yang itu artikel. Coba. Boleh, Bu Mai. Mm-mm. Sudah ada, Pak. Nah, ini. Berikut Prof yang kegiatan videonya. Suaranya belum ada, Pak. Ya, sudah tampil tapi suaranya belum ada.
Di play dulu. Ya boleh lah di play itu aja. Ya. Digedein Pak Adnan. Punten. Udah cukup gitu aja, Bu. Oh, udah. Iya, benar. Oh, ini dihadiri oleh Bapak Lurah Ya. kegiatannya untuk pembukaan. Jadi kami bentuknya rangkaian kegiatan. Kemudian ini ketika kegiatan pertama dihadiri oleh Pak Lurah, kegiatan pertama. Nah, selanjutnya ada kegiatan yang sekaligus memperingati 17 Agustus. Jadi anak-anak ada perlombaan, kemudian eh, orang tuanya diberikan edukasi, parenting dan pelatihan pembuat makanan. Kemudian luaran yang selanjutnya artikel ilmiah yang eh, diterima di jurnal kreatif ya, ini Bu Esti yang kemarin menyusun artikelnya. Kemudian Miss Esti bisa ditampilkan mungkin artikelnya. Belum terbit ya Bu ya? Belum Pak, baru LOE ya, baru LOE diterima. Cinta berapa itu? Sinta 4 Bapak di jurnal kreatif. Kemudian publikasi sambil menunggu ya Pak, publikasi di media massa, kemudian video edukasi video di laman YouTube UM Bandung, kemudian ada modul, ada artikel di Sinta 4 baru diterima, dan ada poster kegiatan. Miss Esi, yang artikel nggak bisa ditampilkan. Saya coba dari sini ya Pak. Dari artikel isinya. Oh ada, Miss Eci sudah. Ini artikel ilmiah yang ditampilkan. Tentang pemberdayaan PAUD dari segi ini Pak, psikologisnya, psikologi. Kemudian kami sebagai luaran tambahan juga menyusun buku tentang edukasi makanan halal, edukasi makanan halal. Nah ini rencananya kami cetak, belum bisa tampil juga Pak Adnan dari saya. Kayaknya dari saya nggak keluar ininya. Ya mangga. Ya, boleh. Mohon izin Prof, kalau buku ini apakah sudah terlihat atau belum berubah masih di capaian luaran? Masih tampilan yang tadi Bu. Oh iya. Nah, nanti dari Pak Adnan, Saiful Adnan. Jadi kami Ya. menyusun buku ini, dan jadi di sini isinya bagaimana panduan kalau tadi kan modul untuk guru, bagaimana memperkenalkan ke anak-anak. Nah, kalau untuk ini kita menyusun buku, saya dan Pak Adan menyusun buku tentang memilih makanan halal dan sehat untuk sang buah hati. Bagaimana di mana buku ini kami buat menarik ya. Pak Adan bisa di slide ini dilihat bukunya, bisa nggak dilihat? Nah, isi bukunya. Nah, ini kami cetak karena kalau untuk e-book bentuknya untuk orang tua sepertinya ada keterbatasan untuk membaca di internet ya Pak. Jadi supaya lebih mudah dan bisa lebih terasa. Jadi kami cetak bukunya, walaupun ini belum tercetak, belum sudah dipesan, tetapi
sekaligus kami mengurus ISBN-nya juga. Ini belum, tapi sudah kami ini kan ke penerbit ya untuk dicetak. Karena di sini menarik isinya, sehingga kita buat menarik karena di sini mengajarkan ke orang tua bagaimana mengajarkan cara memilih makanan yang halal dan sehat dan bergaya hidup halal juga. Berikut Prof isi dari bukunya ada. Jadi kami lampirkan juga daftar makanan halal, daftar makanan yang mendukung pertumbuhan baik untuk anak dan yang harus dihindari gitu ya. Contohnya teh dan kopi karena anak-anak di sini masih sering mengkonsumsi seperti teh yang dikemasan seperti itu. Begitu mungkin Prof. Kurang lebihnya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang masih untuk rencana selanjutnya, kegiatan selanjutnya kami masih diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan parenting untuk sharing ilmu tentang kewirausahaan sederhana. Ini berdasarkan dari permintaan mitra karena di sana cenderung dari keluarga prasejahtera walaupun tempatnya ada di wilayah Kota Bandung, maksudnya ya masuk ke wilayah Kota Bandung gitu, tapi bahkan untuk membayar uang sekolah pun biasanya masih banyak kesulitan seperti itu. Jadi kami buat MBG pelatihan Bu sekarang wirausaha sederhana, mudah-mudahan. dapat Iya MBG Bapak. belum? Nah betul sudah dapat. Nah kemarin itu sudah dapat MBG, makanya Giginya kan udah tadinya kami sesuai. mau Giginya udah sesuai belum? sayangnya kemarin Prof pas kita ke sana kebetulan pas sekali dapat yang sayurnya itu mungkin itu bisa diceritakan oleh mitra kami Ibu Merlin. Jadi sayurnya tuh ternyata sudah kurang bagus diterimanya gitu, salah satunya gitu. Jadi padahal memang rencananya kami itu apa kita buatkan dapur gitu ya, tapi ternyata dapat MBG ya sudah berarti makanya kami akhirnya mengganti dengan fasilitas sarana cuci tangan sehingga bisa menjaga kebersihan Ya anak-anak di sini. presentasinya udah ya berarti ya. Nih Ya betul presentasinya udah betul ya. Ya langsung tuh sudah Prof Muji udah nggak Pak sabar Mangga. tuh nanya. Mohon mangga punten. Ini Oke. anggotanya hadir semua Bu Mai. Alhamdulillah hadir semua, ada Bapak Dr. Saiful Adnan, ada Ibu Dr. Esti, dan 5 ada ya, mahasiswa 5 ya 2 dari orang ya, mahasiswa. mahasiswa Mitra, betul, sama ada mitra. Mitra yang Ada mana Ibu Mitra? Merlin. Ibu Melin mana? Bu Merlin Oh mangga. ini Mitra ya. 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 Bahkan. Siapa dulu nih Pak Muji? Hah? Siapa Tadi dulu? nanya poster dulu, aku nanya bentar lah. Itu yang Ayo, poster Pak tadi Muji dulu mana deh, ya? Pak Muji dulu. Lewat Ya. tadi. Poster ada Ya. tadi? Poster ada Bapak. Tadi ada logo sama sumber pendanaan nggak tuh biasanya ditanya. Oh Sama iya. Dikti Sainteknya nanti. Poster. Sebentar Bapak, poster Pak. Pak Adnan bisa share poster. Ini saya tanya di laptopnya kenapa Kalau kendala di share screen. PowerPoint sini diklik nggak muncul masalahnya di saya tuh. Iya, betul Bapak. Poster sebentar. Itu mahasiswa Bapak. UM Bandung Ada kan di banyak saya. Bu. Viewernya harus dibanyak. Iya Bapak. Puluhan ribu kan. Sudah di share ini. Mudah-mudahan nanti banyak Pak. Izin share. Mana posternya Bu? Ini posternya Bapak, maaf. Bisa diperbesar. Nggak kelihatan. Mana sumber pendanaan mana? Disebutin nggak? Di atas Kelihatan Pak, ya? aduh ini gimana Pak Bos? Ini. Sebentar Bapak. Ini Mana logo Dikti? Ada logo Dikti. Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu Bu, logonya sekarang? Logonya Ya, yang ini? yang Dikti logonya atau? Dikdesain berdampaknya kok nggak ada ya? Ada sebetulnya Bapak. Nah, itu Ini logo kelewat ya. seperti ya. Ya, Terus tambahkan ucapan logo ya Pak. terima Ucapan kasih terima biasanya kasih. harus nyebutin udah. Kalau di Sumber pendanaan itu ya udah. Ya, ini sebagai pemberi dana hibah pengabdian iya. kepada masyarakat. Ya, Wah ini oke, logonya oke. kurang satu des. Oke. Tinggalan.
Udah Ini ya. kegiatan, Terus buku kemudian ini tadi Bu, hasil. buku yang buku. Ini udah. Yang Oh ya, buku, buku. Mangga buku Pak teh Adnan. buku mau cuman gitu aja atau mau di ISBN-in bukunya? Oke, sudah Kalau di ISBN-in itu kalau menurut Perpusnas kurang halamannya. lagi proses Gak ada ISBN. daftar isi, kata pengantar, daftar isi, Mau komplit. Gak di- ada ya daftar isi itu ya, bukunya. Buku. Ada daftar isinya nggak buku itu? ada buku Pak Adnan ditampilin lagi Bu. Mana? Nggak ada ya? Ada daftar isinya nggak Nah, ditampilin halamannya lagi? kurang ya. Kalau Sebentar Bapak. Perpusnas minimal 49 tuh. Ditambah daftar isi. Perpusnas ya. Yang nggak urus Oh, ini baru diminim-minimin lah, 45. lebih aja nggak apa-apa. Halamannya daftarin ada itu kan Bu Iis? Baik Bapak. Bu Dokter Iis ada itu kan di situ? Untuk pendaftaran ISBN ada kan? Ada Ada bisa ya. Nah, itu LPM juga sesuai ya. ketentuan aja Bu, itu ya. Nanti sayang buat tambah-tambah karya dosen, Oh iya, masuk ya, Sinta apa kan juga ini ya. betul. Tadi ya untuk artikel baru itu ya. Ya mudah-mudahan kan setelah pendanaan ini harus terbit ya. Minimal LOE ya tadi udah. Ya LOE sudah ada alhamdulillah. Oke, yang lainnya mah udah. Silakan Prof Puji aja. Silakan. Ya, cuma itu. Kemudian Bu, saya bingung ini namanya Bu Mae lah. Padahal di Jawa itu Mae itu ya ibu itu. Jadi, saya harus nyebut Waduh. apa ini? Bu atau Mae? Mangga Prof gimana? Mae. Mae itu ibunya. Oh kalau di Jawa Mae itu ibu Ibunya. ya. Iya, Ibunya ya, Mae. loh. Mae, Mae. Saya bingung. Ya. Nah, di Jawa itu ada Mae. Bu Mae, ada Bu Umi yang semuanya ibu. Makanya saya dipanggilnya Begini, Umi. ya Bu Mai, Ya. Iya. mitranya datang ya pagi ini ya. Datang alhamdulillah Prof. Ya, Mangga Bu baik. Merlin. Jadi saya sama Bu Merlin aja. Bu Merlin, selamat pagi Bu Merlin. Mangga. Oke. Ya, selamat pagi, Prof. Oke. Jadi Bu Merlin, tolong diceritakan sebentar aja apa yang berubah dari kondisi di tempat Ibu sebelum Bu Mai atau Mai Ibu ini datang ke Mitra dan setelah datang ke Mitra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, seperti tadi diceritakan latar belakang dari PAUD kami di sini, baik dari guru di sini itu latar belakang pendidikannya SMA. Jadi ada 3 guru, saya kepala sekolah plus 3 guru, 2 guru latar belakang pendidikannya SMA dan 1 guru sekarang sedang menempuh pendidikan PG PAUD di semester 7 belum selesai. Nah, jadi memang ketika ada program dari dosen-dosen UMB di sini itu sangat membantu sekali Pak bagi kami, terutama di sini yang diangkat adalah tema mengenai gizi untuk anak dan psikoedukasi. Jadi ini bekal yang sangat bermanfaat sekali buat guru-guru di sini dan orang tua. Karena di sini sasarannya selain guru juga orang tua. Nah, bagi guru sendiri ketika sudah diadakan pelatihan, mereka jadi lebih paham lagi bagaimana memberikan edukasi mengenai gizi seimbang baik kepada orang tua dan anak-anak di sekolah. Lalu kami juga mendapatkan bekal bagaimana menangani dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pelatihan yang diberikan oleh Miss Eci. Jadi itu bekal yang sangat bermanfaat sekali bagi kami karena di sini juga ada beberapa anak yang memang bermasalah secara latar belakang pengasuhan, ada yang diasuh oleh neneknya, ada yang ditinggal oleh orang tuanya. Jadi ketika kami sudah mendapatkan materi tentang pendekatan psikoedukasi untuk tumbuh kembang anak, itu sangat membantu sekali. Kami bisa lebih optimal lagi dalam menangani anak-anak yang memang mereka butuh penanganan khusus di sekolah, seperti itu. Dan orang tua juga sudah mulai kami edukasi untuk memberikan bekal yang sehat. Sebelumnya itu masih ada orang tua yang memberikan bekal makanan kemasan. Nah, setelah ada parenting dan gurunya mendapatkan pelatihan, kita bisa sejalan. Bagaimana kita menyepakati bersama orang tua bahwa anak-anak hanya boleh dibekali makanan olahan buatan orang tuanya tanpa kemasan, tanpa zat-zat lainnya membahayakan untuk anak-anak. Minimal ketika di sekolah
Seperti itu. Oke, Alhamdulillah. oke. Bu Merlin, Bu Mae itu ke PAUD berapa kali? Dari awal koordinasi sering sih Pak, jadi saya nggak ngitung juga ya. Dari Oh awal ya, sebelum pelaksanaan program juga kita koordinasi beberapa kali Bu Mai ke sini, bertemu dengan saya, bertemu dengan guru-guru, menjelaskan sebelumnya sebelum program ini berjalan. Lalu ketika proses pengajuan juga kami dilibatkan, selalu diajak koordinasi dan diberi informasi-informasi. Setelah program juga Bu Mai tetap aktif, masih aktif memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan. ya. 4 kali ada ya, Bu ya? Lebih kayaknya Pak. Oh ya, ya. Jadi kinerja sudah diverifikasi oleh Pak Mujiarto, mitra sudah kami verifikasi. Terima kasih Bu Mai sudah hadir dalam Monef ini, dan Bu Mai anggotanya aktif kan? Dua-duanya juga terlibat ya? Alhamdulillah, Prof. Oke. Sangat Anggota terlibat sekali. mahasiswanya siapa mahasiswa yang terlibat? Nah, ini ada Desinta dengan Zahra, Mangga. Ya, Barangkali ya. mau. Saya harus nyebutnya apa? Kalau mahasiswa perempuan Sunda itu disebut apa? Neng, bukan ya? Neng. Ya. Neng Teteh, aja. teteh. Bukan teteh, bukan. Teteh. Ya, ya, Desinta dan Zahra dari prodi apa? Baik, izin Bapak, kalau saya dari program studi pendidikan Islam Usia Dini, saya ada Desinta dari Prodi Teknologi Pangan. Ya. Kita berkontribusi sih Bapak kalau Zahra ini di psikoedukasi, kalau saya di eh, gizi seimbang anak dan pangan halal. Ya, ikut kegiatannya Bu Mai itu dapat pengalaman otentik nggak? Alhamdulillah dapat sih Bapak. Sejauh ini karena saya mungkin jalurnya itu linearnya di teknologi pangan yang tidak berkecimpung dengan anak kecil, tapi karena dari pengabdian ini saya jadi ikut berkontribusi gitu melihat golden age-nya anak usia dini itu seperti apa gitu. Pun Oh ya, begitu pun dengan saya, Bapak, ya, ketika saya sekarang di program studi pendidikan Islam usia dini, tapi dilibatkan dalam pengabdian ini, saya menjadi tahu gitu bagaimana cara mengolah makanan agar tetap gizinya itu seimbang untuk anak usia dini gitu. oh ya. Kalau pas diajak pengabdian itu diajak jajan nggak sama Bu Mai? Alhamdulillah Bapak dikasih terjaga, perutnya tetap Oh ya, kenyang. oh ya. Jadi makan siang di Poyo gitu ya. Ya. Ya, baik. Oke, makasih ya, tetap semangat dan boleh dilanjutkan. Bu Merlin, silakan kalau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, sampaikan ke UM Bandung melalui Bu Mai atau melalui Bu Iis sehingga program ini berkelanjutan. Mungkin tahun ini mengatasi masalah gizi berimbangnya, kemudian tahun depan bisa beralih ke alat peraga edukasi, dan tahun depannya lagi dan seterusnya. Boleh dengan tim yang sama, boleh dengan tim yang lain. Jadi silakan bangun komunikasi, sampaikan ke UM Bandung melalui Pak Ijam, melalui Bu Iis, melalui Bu Mai, sehingga ada hubungan antara PAUD yang Ibu pimpin dengan UM Bandung secara berkesinambungan. Nah, itu banyak anak-anak kecilnya ada. Saya pikir itu ya Bapak Ibu, makasih Bu Mai. Silakan Bu Iis. Oke, saya kembalikan waktunya. Ya, betul. Tambahan Bu Lilis, nambah dikit. Oh ya. Itu uangnya udah ya, 80% udah. Atau udah 100%? Insya Allah izin. Belum Bapak, karena untuk kegiatan Anggarannya 80% udah, Wis, tersalurkan langsung? Udah? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Itu Bu Mai suaranya, langsung ke dosen, Pak. Bu Mai suaranya. Udah habis saya. Bu Mai Sudah. suaranya. Itu di mute. Halo, assalamualaikum. Punten Bapak, halo. Itu di mute ya? Di mute. Ya Bu Mai. Udah habis belum uangnya Bu? Sudah Bapak. Dan Natalang ke Bu Iis sisanya. Nombok sedikit Bapak. Ya pengabdian, penelitian tuh. Nanti cari ya Prof Muji ya, penelitian. Ya. Ke dapurnya lebih itu. Kalau pengabdian ya. Namanya juga pengabdian. Iya, Bro. Izin Prof ya, tadi. Jadi ya, anggarannya jangan sampai pelaporannya terutama di sistem ya. Jangan nyisa Rp1 pun. Ya, itu pengalaman dulu kalau
nyisa terutama di sistem kan, karena memang nanti Dikti-Saintek lihatnya di laporan di sistemnya ya. Itu kalau ada selisih biasanya suka disuruh dikembalikan walaupun angkanya kecil gitu. Nah, ini perlu tertib administrasi, terus di catatan harian, kalau belum komplit segera dikumplitin aja. Bukti-bukti baik kunjungan tadi Prof Muji ngetes kan berapa kali datang itu kan ya. Itu kan. Ya itu tuangkan juga di catatan harian ya Bapak Ibu sekalian supaya intinya gini, tertib administrasi kalau memang nanti sudah terbit linknya segala macamnya juga harus di ini supaya nanti tidak jadi tagihan di periode berikutnya. Itu biasanya kalau administratif gitu ya. Jadi apapun yang memang sudah dikerjakan di catatan harian usahakan sudah di ini baik bukti foto kalau ada kunjungan tanggal berapa apa aktivitasnya segala macamnya itu tertib administrasi karena by system ya Dikti-Saintek DRPM itu by system. Kalau Bapak Ibu pastikan juga sudah terupload. Nanti nyoba terupload belumnya foto atau PDF atau apapun dicoba diunduh ya. Oh iya, Kalau sudah bisa sudah. diunduh berarti itu sudah terupload dengan baik ya itu Alhamdulillah sudah. kalian supaya nanti tidak tertagihkan di periode berikutnya. Biasanya kalau tertagihkan jadinya tidak bisa mengikuti periode yang tahun berikutnya. Itu ya Bapak Ibu laporan yang belum terbit segera terbit ya. Bulan apa ini rencana terbitnya itu? Laporan apa Prof? Yang Artikel. itu publikasinya terbit di bulan apa itu? Oh, Miss Eci mungkin bisa. November Bapak, insya Allah. November ya tahun ini ya. Jadi Ya, oke ya. Oke ya, mungkin itu ya. Makasih. Silakan balik lagi ke Bu Is untuk yang berikutnya. Baik, terima kasih masukan arahannya ya sangat bermanfaat nih Bu Mae. Iya, Kalau tadi saya menyimak ya Prof Muji dan juga Pak MJ ini banyak sekali nanti produk yang bisa ditindaklanjuti untuk roadmap selanjutnya ya. Untuk tahun depan nih, silahkan. Terima kasih sekali lagi Bu Mai juga dengan tim yang sudah menyempatkan hadir. Mungkin selanjutnya masuk ke Bu Dr. Hernawati ya. Iya. Dr. Kami Hernawati tetap di sini atau bagaimana, Bu? sudah bisa ini ya, Prof ya? Boleh, tetap di sini juga boleh, kalau juga boleh. Ya. Monggo kalau mau ada kegiatan lain mungkin ya. Jangan lupa diisi ininya absensinya ya Bu ya. Iya, atas Ambu atas. Iya, atur nuhun. Oke, selanjutnya masuk ke PKM-nya Bu Dr. Hernawati dengan tim ya Bu ya. Sudah hadir semuanya Bu timnya, mitranya, Sudah Bu. mahasiswa. Oh kebetulan Bu Herna ini langsung di lokasi nih Prof nih Pak MJ nih. Ya, sepertinya ada di sana di lokasi ya Bu ya. Ya, siap. Iya, baik. Silahkan Bu Herna di Kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari LPPM dan kepada tim reviewer Bapak Muji. Mohon izin mempresentasikan kegiatan PKM kami. Kegiatan PKM kami berjudul Pendampingan Guru TK Karya Cendekia dalam pengelolaan perpustakaan berbasis literasi Islam untuk meningkatkan literasi religius siswa. Saya ketua tim dengan anggota Dewi Mulyani dari Unisba, kemudian Ibu Imas Kurniasi dari UM Bandung, Bapak Muhtadin dari UM Bandung, dan Bapak Ijang Faisal dari UM Bandung. Kemudian ada 4 mahasiswa dari UM Bandung. Lokasi kegiatan kami di TK Karya Cendekia, daerah Bojongkoneng Atas, Desa Mekarsauyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Izin kenapa kami memilih TK ini karena ada beberapa permasalahan di TK ini. Di antaranya permasalahannya terkait
dengan literasi. Yang pertama, di sini perpustakaan tidak memadai, masih ada penggunaan ruang ganda ya, gudang dan perpustakaan dengan koleksi sebelumnya hanya 50 buku dengan tema Islami yang sangat terbatas. Kemudian minim buku literasi Islami sesuai dengan usia ya. Jadi sedikit banget yang seusia dan sebagian rusak. Tuh. Keterampilan guru di sini masih terbatas, belum terlatih dalam memanajemen koleksi, kemudian penataan perpustakaan ramah anak dan integrasi literasi Islami. Selanjutnya masih ada satu lagi, itu kegiatan literasi yang belum terprogram dengan baik. Dana yang kami peroleh, yang disetujui itu 21.250.000 dari Dikti itu ya. Kemudian solusi apa yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Di antaranya pertama revitalisasi perpustakaan. Kami melakukan penataan ulang ruangan, kemudian penambahan rak dan ornamen ramah anak, serta koleksi buku Islami seperti Nabi, Akhlak, Doa. Tujuannya untuk apa? Agar perpustakaan menjadi lebih nyaman dan koleksi Islami memadai. Kemudian yang kedua, program literasi berkelanjutan. Penyusunan jadwal rutin storytelling Islami, kemudian sudut baca akhlak, jurnal literasi anak. Tujuannya untuk agar literasi Islami terstruktur dan berkesinambungan. Storytelling Islami ini kegiatannya adalah bercerita yang dilakukan oleh guru dan sesekali oleh orang tua siswa. Gitu. Sedangkan sudut baca akhlak ini adalah kegiatan di perpustakaan di mana anak-anak dibawa ke ruangan perpustakaan ini untuk memilih buku sesuai dengan minatnya. Buku yang mana yang mereka sukai. Mereka diberi kebebasan untuk itu, kemudian membacanya sesuai dengan levelnya. Ada yang membaca memang dibaca, ada yang memang hanya melihat gambar-gambar saja. Selanjutnya, jurnal literasi anak. Di kegiatan jurnal literasi anak ini, oleh ibu guru, anak diarahkan untuk mengekspresikan apa yang mereka dapatkan dari mendengarkan cerita, dari membaca cerita itu dalam bentuk gambar atau tulisan, gitu, seperti itu. Nah, dari ketiga kegiatan ini adalah kegiatan yang memang satu sama lain saling berhubungan, di mana storytelling ini fungsinya adalah untuk memberi inspirasi kepada anak, gitu ya. Kemudian sudut baca akhlak ini adalah fungsinya memperkaya referensi mereka. Sedangkan jurnal literasi itu sebagai wadah refleksi penguatan pembelajaran karakter Islam untuk para siswa. Seperti itu. Kemudian program yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas guru. Di sini guru dan orang tua diberikan workshop tentang bagaimana mengelola perpustakaan Islami, bagaimana teknik storytelling, serta modul untuk panduan. Nah, tujuannya adalah tampil mengelola perpustakaan agar selain guru, orang tua juga ya, agar guru dan orang tua tampil mengelola perpustakaan dan kegiatan literasi seperti itu. Kemudian budaya literasi religius. Bu Herna, sepertinya terlempar ini, Prof. Bu Herna. Baik, mohon maaf sempat terlempar. Jadi kegiatan yang awalnya diperuntukkan untuk guru, ternyata di lapangan berkembang. Kami melibatkan juga orang tua siswa, seperti pelatihan bercerita dan pelatihan pengelolaan perpustakaan. Pada akhirnya kami melibatkan orang tua juga. Kenapa? Karena ternyata peran orang tua di sini juga sangat diperlukan gitu. Orang tua harus tahu bagaimana cara mengelola perpustakaan karena ada kalanya guru
Oke, seperti itu. Kemudian loading. Maaf, loading. Kenapa ini nggak bisa dibesarkan ya? Kalau kamu tadi sebaiknya meninjau di kamera ini. Kenapa nggak bisa diklik? Sebentar. Baik. Izin melanjutkan. Ini kegiatan yang telah kami lakukan. Di awal kami melakukan observasi, di mana di sini tampak ada gambar kondisi awal perpustakaan seperti ini. Ini kondisi awal perpustakaannya seperti ini ya. Ini dengan 50 eksemplar buku, ada yang rusak, ada yang seperti itu. Kemudian di observasi awal juga kami melakukan FGD dengan orang tua siswa untuk mengetahui kebutuhan apa sebenarnya di literasi ini juga yang dibutuhkan oleh orang tua selain oleh siswa, itu seperti itu. Kemudian melakukan pelatihan bercerita. Bercerita bukan hanya untuk guru tetapi juga untuk orang tua, karena orang tua juga harus ikut serta di rumah dalam memupuk kebiasaan berliterasi seperti itu. Setelah kami melakukan observasi, kami juga melakukan persiapan perencanaan, kemudian melakukan praktik penggunaan AP di sini. Sebelum AP ini diberikan ke pihak sekolah, kami mempraktikkan dulu kepada orang tua dan kepada guru gitu. Jadi begini caranya seperti itu. Ini AP-nya adalah alat pembelajaran edukatif ular tangga literasi al-Islam untuk anak usia dini. Di sini alat peraga ini merupakan alat peraga yang bentuknya permainan tradisional ular tangga yang dimodifikasi dengan muatan nilai-nilai Islami ya. Dirancang khusus untuk anak usia dini dengan ukuran yang besar, ya, seukuran karpet gitu. Kemudian dilengkapi dengan kotak-kotak berisi gambar. Simbol atau tulisan yang sederhana tapi mudah dipahami anak-anak ya. Di sini kelebihannya adalah berukuran besar dan interaktif. Di sini anak dapat bergerak aktif ya, bisa loncat di sini tuh. Kemudian bisa melangkah sehingga motorik kasarnya berkembang. Kemudian berbasis literasi Islami. Jadi setiap kotak berisi penguatan nilai-nilai agama seperti doa, salam, sikap sopan santun atau pengenalan huruf hijaiyah. Kemudian menumbuhkan kolaborasi. Ini dimainkan secara bersama-sama ya, atau berkelompok, melatih anak dalam bergiliran bekerja sama dan berkompetisi secara sehat. Kemudian kelebihannya adalah menarik dan menyenangkan. Di sini ada visual warna cerah, gambar ramah anak, serta dikemas dengan konsep bermain sambil belajar. Mungkin itu kegiatannya bisa dilihat. Mohon izin. Kemudian izin saya memperlihatkan dulu video kegiatannya. Di sini ada video kita sudah bercerita. Yang tadi stop dulu ya. Izin. Sebentar. Dari situ bisa. Mohon maaf.
Ini kegiatan bercerita orang tua dan anak yang dilombakan. Dia ada Belum beberapa orang tampil, tua belum yang tampil Bu Hernawati. belum tampil. Nah, sekarang baru mau proses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua bercerita yang dilombakan. Yang tadi anak berkebutuhan khusus, yang tadi itu soal si itu kegiatan orang tuanya, kemudian kemudian kegiatan bermain dengan ini tidak bisa diklik. Saya stop dulu screen ini sebentar. Aduh, jaringan saya. Kenapa tiba-tiba tidak bisa diklik ya? Nah, oh ini ya, muncul. Sebentar. Ini kegiatan oleh jadi anak Ini cukup Bu, cukup Bu. siap. Saya lanjutkan. Kemudian hasil dan luarannya di artikel, kemudian poster, kemudian modul, kemudian di media sosial. Ini. Di channel YouTube, di channel YouTube UM Bandung, kemudian di IG, di TikTok. Ini juga ada alat peraganya. Lanjut, terus barang-barang yang dibeli ini perlengkapan perpustakaan seperti rak buku dan bukunya, ya. Kemudian meja lesehan, kemudian tempat karpetnya. Selanjutnya di sini APE, APE-nya juga, kemudian ada gadunya. Kegiatan kolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua dilibatkan dalam pemeliharaan buku perpustakaan. Di sini yang nyampulinnya orang tua, yang memberi kodenya orang tua didampingi oleh mahasiswa dan oleh dosen secara bergantian. Ini kegiatan serah terima buku. Kemudian ini kegiatan literasinya oleh siswa, kemudian bercerita oleh gurunya. Seperti itu kegiatan yang kami lakukan di lapangan. Intinya yang awalnya diperuntuk guru ternyata melebar jadi untuk orang tua siswa juga, seperti itu.
Itu laporan kemajuan dari tim kami. Prof, mohon arahannya. Oke, makasih Bu presentasinya, Bu Hernawati. Pak MJ dulu lah, monggo diverifikasi Pak MJ. Terima kasih Prof Muji. Ini karena biasa hibah itu luaran ya Bu ya. Tadi video YouTube-nya coba bisa di ini Bu. Tadi saya lihat di PPT-nya nggak ada video YouTube ini. Adanya itu di Google Drive ini. Bu Hernawati. Bu Herna, mana Bu Herna? Ini di PPT-nya Google Drive videonya. Sinyal mungkin, Pak. Vertikal Sinta 6 ya Bu? Sinta berapa? Sinta 5 ya? Silakan bisa dibantu Bu Dewi. Sinyalnya jelek nih teh. Soalnya di atas gunung. Ya, sama Pak Muhtadin mungkin bisa dibantu, silakan Pak. Lagi ini sambil ini sambil BA. Berapa viewernya Bu? Putus-putus ya? Ini video ya, bukan potongan foto ya? Bu Herna, halo. Bu Herna. Atau Bu Dewi bisa bantu Bu Dewi? Ada suaranya itu? Atau gimana? Bu Herna kemana? Keluar? Terlempar sepertinya. Tapi ada Bu Dewi di sini, Bu. Bu Dewi? Gimana nih komunikasinya nih? Halo, Bu Dewi. Di mute dari bisa mute sendiri, unmute. Bu Herna, Bu Dewi, mangga. Pak Ijang, Pak Muhtadin, Bu bisa Dewi dibantu? bisa di unmute. Gimana nih, timnya nih mana? Masih cari lokasi. Wis, ini pada kemana Bu? Ya ini tolong Bu Herna atau Teh Dewi atau ini ada mahasiswa ya Muhammad Wahyudin mahasiswanya coba dibuka aja mikrofonnya biar bisa saling membantu ini. Halo, Muhammad Wahyudin bisa dengar nggak?
Ini di Zoom masih ada ini. Gimana? Ini bisa dibantu nggak supaya nggak terputus ini komunikasinya? Ini bisa dibantu nggak coba videonya gimana ditayangkannya? Halo, komunikasinya dulu, stop aja dulu videonya. Bu Herna, bisa dibuka mikrofonnya silakan Bu, biar kita ini mengefektifkan waktu. Nah, ini ada lagi suaranya. Mana Bu Erna barusan? Itu Halo Bu Erna? Halo? siap. Ya, Pak. Nah ini oke ya, tadi Pak. videonya kalau bisa mungkin apa ya dengan mahasiswa Bu dibikin lebih menarik ya, karena juga itu bisa jadi sarana promosi juga ya buat UM Bandung gitu ya. Nah, untuk track record berikutnya nanti ya harus bagus, ikutin aja kaidah-kaidah penilaian di situ ya, harus menarik, subtitlenya, ada running tag-nya, segala macam ya, kualitas gambar, bukan gabungan foto-foto gitu ya, itu tolong di ini ya, banyak aplikasi yang bisa membantu lah, mahasiswa juga banyak ya. Oke, ini Bu pertanyaan Bu, ini permasalahan perusahaan tidak memadai ruang ganda. Sekarang udah memadai Bu ruangannya. Lebih baik dari sebelumnya. Ini ruangannya seperti ini, Prof. Ini ya, ruangannya seperti yang di belakang saya. Ruangannya mah tetap mungkin lebih ditata letak aja kali ya itunya ya. Iya, betul. Ya kan nggak ada penambahan ruangan kan? Ya. Tidak ada, Prof. Ya. Ya. Terus buku katanya minim. Awalnya berapa? Sekarang berapa? Dengan adanya kegiatan ini. Existing awalnya berapa, Bu? Saya nggak kedengaran. Asalnya asalnya buku. Tema Islami 50. terbatas 10 buku. Sekarang 200 lebih. Prof. Sekarang 200 lebih ya? 200 lebih, Prof. Nah, ada dari dana hibah itu ya, untuk bantu situ ya? Oke, betul. gitu ya. Nah, keterampilan guru terbatas, belum terlatih dalam manajemen koleksi penataan ramah anak. Sekarang kan pasti udah dilatih ya, bisa ada ya peningkatan pemahaman ya untuk itu ya penataan segala macam. Ya, Prof, itu sangat tidak terprogram. Sekarang udah ada programnya Bu. Sudah dibuatkan programnya. Sekarang sudah. Sudah. Iya. Sudah ya, gitu ya. Sudah. Oke ya, jadi karena memang ini literasi penting ya. Baik tadi mungkin Ibu luaran-luarannya juga harus menunjang yang literasi buat anak juga ya. Memang sekarang juga tidak hard juga. Kadang anak sekarang dengan gadget segala macam juga mungkin literasi yang berbentuk digital juga perlu ya. Kadang supaya anak tidak bosan ya. Itu untuk itu literasinya juga harus bisa ke arah situ juga mungkin ke depannya ya. Ini kan masih yang saya lihat masih yang memang yang non digital kalau saya lihat ya. Jadi buku masih yang buku cetak segala. Nah, ke depan mungkin program berikutnya bisa Ibu tambahkan yang digitalnya juga untuk literasi digital bisa masuk gitu ya. Terus untuk luaran poster saya belum lihat ini. Udah belum posternya? Udah. Oh, ini ada ya poster? Udah, posternya udah, Prof. Ada ya. Tapi di sini mana nih poster? Di sini tidak ada logo-logo. Oh, udah ada logo, cuman sumber pendanaan nggak disebutin ya. Ucapan terima kasih nggak ada di sini. Diperbaiki ya, Bu. Oke, ya Prof. Ya, nanti ucapan terima kasih tadi dengan adanya ucapan terima kasih kan Mbak menyatakan bahwa ini didanai oleh DRPM itu ya, itu segala macamnya dengan nomor kontrak kalau bisa disebutkan aja karena biar nanti juga Dikti Saintek lewat DRPM-nya bisa menelusur ya dari
hibah yang pernah dikeluarkan oleh DRPM gitu ya, Ibu ya. Makasih. Nah, ini nanti ke depan kalau Zoom memang gini ya harus cari yang spot wifi-nya yang bagus gitu. Nanti kalau yang dari Dikti biasanya ini kalau teknis-teknis jadi sangat menentukan intinya ya. Jadi untuk penilaian Ibu ya. Jadi harus dipastikan koneksi internet lancar kalau di online gitu ya supaya tidak terputus ininya. Karena tadi harus menampilkan apa video yang di YouTube. Dan itu viewernya masih dikit. Coba mahasiswa suruh view ya supaya di atas 100 lah. Ya, ini mahasiswa UM Bandung kan ribuan, udah puluhan ribu ya Bu Is ya. Nah, sangat mudah lah ya. Nah, di Instagram link YouTube-nya diinikan ya, kan bisa ngelink kan YouTube dengan Instagram segala macam ya supaya ini karena masuk ke kriteria penilaian juga. Itu ya Ibu ya. Jadi ke depan untuk hal yang monet akhir atau apa kalau ada nanti dari Dikti Saintek kalau online pastikan jaringan internetnya bagus lancar ya untuk kelancaran penilaian Ibu sekalian. Itu aja silakan Pramuji ya. Enggak. Ya, betul. Betul itu apa Pak Muji kalau pas besok monet dari eksternal harus lancar kalau enggak nanti marah-marah gitu ya dari luar. Ya, Bu, tadi kalau mau lebih banyak lagi viewernya tuh pasang apa namanya barcode. Ya, nanti kalau penonton YouTube-nya, pemirsa YouTube-nya belum banyak lagi dipasang itu pakai barcode di Gede Bage itu saat Persib lawan Persebaya itu. Mitranya siapa ini ya Bu ya? Bu Erna, boleh saya bicara dengan mitra? Saya bisa bicara dengan oh iya bisa. Ini sama Pak Kepala Sekolah dari TKD. Ya, kepala sekolah, TK Ibu Karya kepala sekolah. Cendekia. Oh ya, baik. Oke. Ibu, punten bisa dengar suara saya ya? Ya, tapi kami yang tidak bisa dengar suara Ibu masalahnya. Ibu coba bicara. Ya, baik Ibu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dewi, ya Bu ya. Halo Bu Dewi atau siapa namanya? Maya, saya Maya. Oh iya soalnya ya, Bu Maya. Bu, tim dari UM Bandung ini datang ke Mitra berapa kali datang ke Ibu? Ya, gimana Prof? Timnya Bu Ernawati itu datang ke Ibu berapa kali ya kira-kira? Oh, 20 kali Prof. Wow. Sering Prof, sering. Sering ya, jadi sering. Terima kasih, Bu. Menurut Ibu manfaat apa yang diperoleh oleh mitra dari kegiatan ini? Manfaat yang kami rasakan setelah adanya pendampingan dari kegiatan PKM UMB itu sangat bermanfaat sekali, Prof. Yang kami rasakan yang awalnya kami itu minim dengan buku-buku cerita Islami. Dan juga anak-anak itu udah mulai, apalagi kelas B, udah mulai senang buku. Kami juga awalnya gimana caranya ya gitu. Pas kemarin ada kunjungan dari UMB, kerjasama ini sangat bermanfaat sekali dengan adanya kegiatan PKM ini. Pertama, menambahnya literasi buku-buku Islami. Itu sangat penting untuk kami, untuk penambahan buku juga kami adanya pelatihan literasi tadi yang disampaikan betul, adanya pelatihan literasi untuk guru dan untuk orang tua murid juga. Yang awalnya kami kan kalau di sekolah ini ada pembentukan orang tua murid dan guru. Yang awalnya orang tua itu hanya berterang saja Prof di sekolah. Dengan adanya sekarang itu adanya kegiatan, saya memberikan tanggung jawab kepada guru dan ini untuk pengelolaan perpustakaan. Guru yang media elektroniknya, kalau orang tua untuk pemeliharaannya, maintenance untuk pengelolaan perpustakaannya. Juga tadi dengan ada pendampingan, ada Bunda
literasi, lomba Bunda literasi, lomba anak bercerita, itu meningkatkan minat tumbuh baca anak, terutama judul-judul yang kami terima itu dari UMB itu sesuai dengan perkembangan anak usia dini, terutama anak TK gitu, Prof. Dari gambar-gambarnya, dari buku-buku yang kami dapat itu sangat bagus gitu, Prof. Seperti itu. Baik, Ibu. Jadi Ibu kalau butuh layanan sains lagi, silakan kontak ke Bu Hernawati, kontak ke Pak Ijang, kontak ke Bu Iis di LPPM UM Bandung, sehingga program ini bisa berkelanjutan. Bisa dengan tim yang sama atau bisa dengan tim yang lainnya. Nah, terima kasih Bu, saya kembali ke Bu Herna lagi. Bu Herna, timnya kompak nih Bu, nggih? Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Herna, timnya kompak enggak, Bu? Iya, Bapak Mas. Karena dibuka itu mute-nya. Itu dibuka ya. Mahasiswanya ada atas nama Sheila dan Wahyudin. Mana Mbak Sheila? Sheila. Sheila dari prodi apa? Maaf Dari Bapak. PAI. Maaf Bapak. Dari PAI, Prof. Dari PAI. Yang satunya lagi sama yang Prof dari PAI. PAI juga. Iya, Ya. Selama mengikuti kegiatannya Bu Hernawati, Pak Haji Mutadin dan tim itu, Sheila dapat pengalaman apa? Dari pelatihan ini saya bisa berlatih dari masyarakat, terutama dengan orang tua, belajar pengelolaan perpustakaan seperti menyampul buku, menomori buku bersama orang tua juga. Itu Bapak. Ya. Kalau misalnya apa ya? Ini cocoknya untuk ke mata kuliah apa di mata kuliah Sheila ini? Pendidikan keluarga. Faedah keluarga. Atau satunya lagi Mas siapa Mas? Oh, Mas ditanya. Pak Yudin. Ya, Ya, Pak. Pak Yudin. Ya, di mata kuliah apa kira-kira yang cocok dengan kegiatan ini? Pendidikan anak dalam keluarga. PAI dalam keluarga. Oh iya. Yang ngajar siapa Mas? Ataupun PAI dalam keluarga ada mata kuliahnya Pak. Kenapa? Oh iya. Nah, di dalam PAI keluarga kan di sana ada peran orang tua juga gitu. Bagaimana cara mendidik anak, terus merawat anak juga, mungkin sampai ke cara apa untuk ya tadi pendidikannya gitu, lebih ke pendidikannya gitu. Ya. Yang ngajar itu siapa? Kalau untuk saya Mutadin bukan yang ngajar. Dengan Pak Supala gitu. Dosen Supala. Ya. 3 Prof, Pak Muhtadin, Pak Supala, Ibu Muliso yang ngajar itu. Oh ya, nanti minta nilai yang bagus itu sama Pak Muhtadin ya. Alhamdulillah Prof itu. Alhamdulillah Prof, Pak Rahima kemarin sudah sidang Prof. Oh ya sudah. Ya, kemarin. Jadi yang penting ya, jadi yang penting kegiatan ini memberikan pembelajaran yang otentik ke mahasiswa ya, tidak hanya kita di ruang kuliah, tetapi mengimplementasikan ke masyarakat dalam bentuk pemberdayaan. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Ini semuanya di Mitra ya. Oh ya, Saya pikir ini Monefnya seru sekali, bagus, dan tujuan dari Monef internal ini, Bu Is kan sebenarnya untuk menyiapkan Monef eksternal ya, biar pas Monef eksternal itu nilainya full semua kan kira-kira begitu. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti ini sudah bagus, tinggal nanti ditambahkan seperti yang diberikan saran dan petunjuk oleh Pak MC tadi gitu. Saya pikir cukup Bu Iis, saya kembalikan ke Bu Iis. Baik, terima kasih Prof dan juga Pak MJ. Ini kebetulan TK-nya itu di atas ya Bu Herna ya, Pak Muhtadin.
Ya, di Jadi gunung. di gunung nih, Prof. Oh gitu ya. Iya, tapi pemandangannya seru katanya nih. Dekat ke langit, Bro. Baru Pak Ijang nih, kemarin baru ke sana juga nih, ikut kunjungan. Ini sudah cukup mungkin ya, Prof atau Pak MC, atau mau ada tambahan lagi? Ya, cukup, cukup. Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Pak Ijang, halo Pak Ijang, apa kamu ada tambahan lagi, Pak? Ini sudah, Bu. oh, Iya. cekap. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Ini untuk kehadirannya pada kegiatan Monep hari ini. Ucapan terima kasih yang tak terhinggain untuk Prof. Muji Setio dan juga untuk Pak Dr. Mujiarto atas kesediaannya. Semoga tidak bosan ya ini Bapak Duo MG ini yang selalu terus-terusan Siap. repoti sama UM Bandung. Semoga ke depannya UM Bandung bisa lebih baik atas bimbingan daripada Prof. Muji dan juga Pak Dr. MJ. Atur nuhun pisan. Kalau di Magelang apa ya Pak ya? Atur nuhun pisan kalau saya dengan Pak Ya, MJ. matur suwun. Oh, matur suwun. Iya, atas segala ilmunya, arahannya, dan juga Bapak Ibu semua atas kehadirannya dan juga kesiapan untuk Monep selanjutnya ya. Nanti kan kalau biasanya kalau eksternal itu random juga ya Prof ya Pak MC ya. Ya, siap. Tahun kemarin kita dapat juga yang eksternal Bapak Ibu. Oleh karena itu untuk dipersiapkan lebih baik lagi atas arahan daripada Pak MJ dan juga Prof Punci tadi, tolong menjadi catatan. Baik untuk kegiatan Monep hari ini kita cukupkan. Mohon maaf Prof atas segala kekurangannya. Bapak Ibu semua juga mohon ini presensinya mohon diisi Bapak Ibu. Ini untuk data kami di LPPM. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit nggih. Iya, Prof. Makasih ya. Pak MJ, makasih. Sampai ketemu lagi di Tasik nih, Pak. Yantos di Tasik. Iya. Bapak Ibu hatur nuhun semuanya.